Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran walau hanya di rumah. Tetap semangat anak-anak. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa siapkan diri kalian, konsentrasi, dan juga alat tulisnya ya. Tujuan pembelajaran hari ini ialah yang pertama, dengan menyimak video, peserta didik dapat menyebutkan kalimat penolakan dalam teks dengan tepat. Yang kedua, dengan menyimak video, peserta didik dapat mengidentifikasi kalimat penolakan dalam percakapan dengan benar. Yang ketiga, dengan menyimak video, peserta didik dapat menyebutkan kalimat penolakan dalam percakapan dengan tepat. Yang keempat, dengan menyimak video, peserta didik dapat menyebutkan kalimat penolakan yang baik dengan tepat. Yang kelima, dengan menyimak video, peserta didik dapat menyampaikan penolakan melalui kalimat yang sederhana dengan benar. Yang keenam, dengan menyimak video, peserta didik dapat mengidentifikasi kalimat penolakan dalam dongeng dengan tepat. Yang ketujuh, dengan menyimak video, peserta didik dapat menyebutkan kalimat penolakan dalam dongeng dengan benar. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, Ibu ingin mengulas sedikit materi pembelajaran di minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang kalimat perintah. Kalimat perintah ialah kalimat yang digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Biasanya, kalimat perintah memiliki atau menggunakan akhiran kan atau lah. Contohnya, duduklah di meja masing-masing, kemudian berbarislah dengan tertib, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, untuk materi pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang kalimat penolakan. Apa sih kalimat penolakan itu? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini ialah tentang kalimat penolakan. Yang pertama, menyebutkan kalimat penolakan dalam teks. Anak-anak, ternyata jenis atau macam kalimat itu ada banyak ya. Salah satunya ialah kalimat penolakan. Apa sih kalimat penolakan itu? Kalimat penolakan berkaitan dengan jawaban ajakan seseorang. Lalu, kalimat penolakan hendaknya dijawab dengan santun. Yang selanjutnya, kalimat penolakan ditandai dengan kata maaf dan tidak. Contohnya, maaf Jonas, nanti sore aku ada acara dengan orang tua, jadi aku tidak bisa belajar bersama dulu. Maaf Dedi, Made, aku tidak bisa ikut kalau hari Minggu. Aku dan keluargaku akan berkunjung ke rumah kakek di desa. Yang kedua, mengidentifikasi kalimat penolakan dalam percakapan. Ternyata, kalimat penolakan juga sering diucapkan dalam percakapan sehari-hari. Kemudian, penolakan yang baik itu bisa menjaga kerukunan. Sikap tidak rukun akan menimbulkan pertentangan atau perselisihan. Nah, anak-anak, jadi
kita harus menolak ajakan seseorang itu dengan santun supaya tidak menimbulkan perselisihan atau pertengkaran ya. Yang ketiga, ada menyebutkan kalimat penolakan dalam percakapan. Penolakan berkaitan dengan ajakan, jawaban, atau pemberian orang lain. Penolakan hendaknya dijawab dengan santun untuk menjaga kerukunan ya anak-anak. Penolakan yang baik itu ternyata dapat menghindari perselisihan atau pertengkaran. Contohnya, Maaf Dedi, aku harus segera pulang karena ada tugas rumah yang harus kuselesaikan. yang keempat, menyebutkan kalimat penolakan yang baik. Bagaimana sih kita menolak ajakan atau permintaan dari orang lain? Nah, anak-anak, ternyata hidup rukun di masyarakat itu berarti menghormati dan menghargai orang lain. Misalnya, ketika menolak tawaran atau ajakan orang lain, sebaiknya kalimat penolakan yang kita ucapkan itu dengan santun agar tidak menyakiti orang lain ya. Contohnya, penolakan yang menjaga kerukunan. Tidak, terima kasih Bu, saya masih kenyang. Penolakan yang tidak menjaga kerukunan. Tidak mau kuenya tidak enak. Yang selanjutnya ada menyampaikan penolakan dengan kalimat sederhana. Bagaimana sih caranya? Anak-anak, pentingnya cara penolakan untuk menjaga kerukunan ialah kita harus mengucapkan kalimat penolakan dengan santun. Contohnya, kita tidak lupa mengucapkan terima kasih, maaf, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, mengidentifikasi kalimat penolakan dalam dongeng. Anak-anak, selain diucapkan dalam percakapan sehari-hari, kalimat penolakan juga terdapat dalam dongeng. Ingat selalu ya anak-anak, bahwa ketika kita menyampaikan kalimat penolakan harus dengan santun supaya menghindari perselisihan atau pertentangan sehingga kita tetap hidup dengan rukun ya. Nah, anak-anak, setelah kita membahas materi hari ini bersama-sama, kita ambil kesimpulannya ya. Yang pertama, kalimat penolakan ialah berkaitan dengan jawaban ajakan orang lain. Kemudian, kalimat penolakan selalu ditandai dengan kata maaf dan tidak. Kalimat penolakan juga harus diucapkan dengan santun untuk tetap menjaga kerukunan dan tidak menimbulkan perselisihan atau pertentangan ya. Jadi anak-anak, ketika kalian menolak ajakan atau tawaran orang lain itu harus menggunakan kalimat penolakan yang santun ya. Contohnya, jangan lupa kita menyebutkan kata maaf atau tidak, atau terima kasih, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, selanjutnya, untuk tugas kalian di rumah ialah kalian bisa melihat buku panduan Bu Pena di halaman 76. Di sana ada sebuah dongeng yang berjudul Rang-Rang si Semut Merah.
Tugas kalian yang pertama ialah menyebutkan kalimat penolakan dalam dongeng tersebut. Yang kedua, ubahlah kalimat penolakan tersebut dengan menggunakan tutur kata yang baik atau santun. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya anak-anak. Ditulis dalam buku kalian ya. Nah anak-anak, Ibu juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!